Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari brand lokal ya. Yang ini saya udah beli lama sih, cuman saya nggak sempat bikin videonya dan saya udah coba juga sepatunya ya. Nama sepatunya yaitu Pionix. Nah, ini Pionix kayak gini ya. Warnanya orange, boxnya kayak gini. Ya, cukup simple. Nah, ini. Dan yang penting ini harganya benar-benar terjangkau ya. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini, kalian bisa cek link yang sudah ada di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Nah, jadi untuk harganya kalian bisa cek langsung lah di sana. Murah banget pokoknya ya. Dan punya kualitas yang nanti kita akan bahas. Nah, pertama kita akan lihat dulu isinya ya. Nah, untuk isinya sendiri, kalian kalau beli sepatu ini dapat kaos kaki. Nah, ini. Nah, ini unyu banget nih. Ini lucu. Kecil kayak gini ya. Nih lihat warnanya pink lagi. Nah, lumayan lah ya buat anak. Terus di dalamnya ya oke, ini ada stiker thank you. Nah, ini ya. Jadi ada semacam card kayak gini. Nah, ini tulisannya thank you, syarat dan ketentuan. Selamat kamu berkesempatan mendapatkan giveaway. Oh, bisa dipakai untuk giveaway ini juga. Nih, kayak gini ya. Oke. Selanjutnya di dalamnya ya tentu ada sepatunya dan ada permennya juga, silika gel ya. Oke, kita singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, ini dia sepatunya ya. Jadi first impression saya ya ketika pegang sepatu ini, saya agak sedikit terkejut ya, karena memang kualitasnya menurut saya ini bagus banget sih. Nah, kayak gini ya. Desainnya juga bagus ya, dengan harga yang sangat terjangkau sih kalau menurut saya pribadi. Kalau kita compare dengan brand lokal lainnya di harga segituan itu masih pakai TPR dan juga ya agak sedikit keras ya. Dan ini udah komplit banget ya teman-teman ya. Untuk teknologinya nanti kita akan bahas ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk bobot deh. Nah, untuk bobot ya. Jadi untuk bobot kita akan timbang langsung ya. Ini yang size 41, dia ada di 27,5 cm. 41-nya 27,5 cm ya. Nah, kemudian untuk bobot ya, untuk bobot sendiri kita akan timbang langsung ya. Nah, yang kanannya dia cuma di 286 gram, lumayan ringan. Kemudian yang kirinya sendiri dia ada di 292 gram. Nah, ada perbedaan ya seperti itu. Nah, itu untuk bobot ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahan ya, di bagian uppernya sendiri dia ada bahan, nah fabrik ini ya. Jadi terbuat dari bahan kain kayak gini ya. Nah, dan ini breathable ya. Dan di bagian depannya ada bahan mesh dan sisanya tercover oleh bahan synthetic leather seperti ini. Nah, ini ya. Sepatunya sih berasa ringan ya ketika dipegang. Kemudian untuk lidah sepatunya ini, nah ini dia sama pakai bahan mesh seperti ini. Dan untuk build quality di bagian uppernya ini bagus banget sih ya. Jadi jahit-jahitannya rapi, ini nggak berasa sepatu harga yang murah banget ya kayak gitu ya. Dan lem-lemannya juga ya cukup rapi lah dengan harga segini ya. Kemudian selanjutnya ya, kalau untuk tali sepatunya, nah simple kayak gini. Jadi nggak terlalu neko-neko ya. Kemudian di bagian dalamnya, nah untuk di bagian dalamnya sendiri, nah surprisingly ini insole-nya bagus banget, nyaman banget dan empuk banget. Nah, walaupun memang agak sedikit licin ya kayak gini. Nah, tapi nggak masalah sama sekali. Ini benar-benar bagus ya untuk harga sepatu yang benar-benar terjangkau kayak gini ya. Benar-benar empuk kayak gini, dan saya jamin sih ini akan tahan lama sih. Ya kalau kita compare dengan insole-insole sepatu lining ya, di harga 400 ribuan. Nah, kalau saya bandingkan sih memang ini berasa lebih solid lah seperti itu. Nah, kemudian di bagian dalamnya, nah ini sponsnya ya. Ini sponsnya agak sedikit tipis sih kalau menurut saya ya, dan agak berasa sedikit ringkih. Tapi overall dengan harga segitu sih ya nggak masalah sama sekali ya seperti itu. Nah, kemudian lidah sepatunya masih polosan, jadi belum ada pengikat lidah sepatunya kayak gini ya. Nah, jahitan di bagian dalamnya ini rapi banget ya, keren sih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya di bagian heelnya ini juga udah ada TPU-nya di bagian dalamnya ya. Jadi keras di bagian heel counternya ini ya. Jadi aman lah ketika dipakai seperti itu. Sayangnya sih memang sponsnya ini agak sedikit tipis seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Lanjut ke bagian bottomnya. Nah, untuk di bagian bottomnya sendiri ya. Nah, ini dengan harga yang lumayan terjangkau tadi, kalian udah dapat sepatu dengan bahan pylon kayak gini. Nah, kalau brand lokal lainnya itu biasanya masih bahan TPR
yang keras ya di bagian sininya. Nah, jadi ini tebel walaupun memang nggak terlalu empuk. Nah, tapi poin plusnya dia udah pakai bahan pylon seperti ini ya. Nah, kemudian dia teknologinya udah komplit banget ya. Nah, kayak gini ya di bagian midfoot areanya. Nah, ini udah ada stabilizer kayak gini ya. Nah, jadi ini udah ada stabilizer dan di bagian tengahnya juga udah ada bahan TPU insert. Nah, ini komplit banget sih dengan harga segitu ya. Jadi harganya berasa harga sepatu 400-500 ribuan ya. Kalau kita compare dengan brand Li-Ning ini, nah ini teknologinya sama persis ya seperti itu. Dan untuk outsole-nya ya, nah untuk outsole-nya, nah ini agak sedikit keras sih ya. Jadi agak keras ketika dipencet seperti ini. Dan untuk patternnya ini sama persis kayak patternnya sepatu-sepatu Yonex, dan desain di bagian bawahnya juga mirip banget sepatu Yonex ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk ketebalannya sendiri ini lumayan sih, lumayan tebal kayak gini. Tapi saya belum coba pakai intens ya, nggak tahu juga kualitas rubbernya seperti apa. Tapi kalau saya coba tekan-tekan kayak gini sih, saya jamin sih bagus sih kualitas rubbernya ya dengan harga segitu ya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk bahan di bagian upper, insole, dan juga di bagian bottomnya, dan juga teknologinya yang ada di bagian midfootnya. Jadi sepatunya overall berasa stabil ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk feelingnya sendiri ya ketika dipakai, yang size 41 ini memang, nah ketika saya pakai di bagian depannya agak sedikit lebih panjang, jadi ada sisa space yang lumayan. Tapi sisi bagian kiri kanannya ya, di bagian kelingking dan di bagian tulang sininya ini agak sedikit mepet ya. Jadi kalau saya pakai sendiri, kiri kanannya mentok, depannya itu agak sedikit lebih panjang. Nah, kalau misalkan saya mau dapetin nyamannya sendiri ya, yang kiri kanannya mungkin panjangnya akan jauh lebih dari ini ya, karena memang saya 42 otomatis akan lebih panjang dari ini. Nah, jadi buat kalian ya yang punya kaki lebar, mungkin akan berasa kurang nyaman ketika pertama kali coba pakai sepatu ini ya. Nah, karena memang dia agak sedikit mepet samping kiri kanannya dan agak sedikit lebih panjang. Nah, buat kalian yang punya kaki slim, nah ini pasti cocok buat kalian karena memang sisi kiri kanannya ini agak sedikit lebih slim jika dibandingkan dengan sepatu-sepatu RS, mungkin sepatu Li-Ning. Kalau Yonex mirip-mirip lah, tapi juga ini agak sedikit lebih panjang ya untuk yang 41-nya sendiri. Biasanya saya kalau pakai Yonex saya 41 itu depannya itu pas. Nah, kalau ini ada sedikit space ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk kelenturan sendiri, nah ini lumayan sih pas dipakai, nggak terlalu kaku tapi juga nggak terlalu pleot-pleot ya dengan teknologi stabilizer ini. Jadi pas dipakai itu sepatunya lumayan berasa stabil ya ketika dipakai. Cuman memang untuk outsole-nya pas dipakai tuh agak sedikit ngelotak ya, jadi pas di lantai keramik apalagi. Nah, kemudian kalau untuk feel uppernya sendiri adem, jadi nggak panas ketika dipakai ya, karena memang bagian sininya itu benar-benar breathable, bagian dalamnya breathable, di bagian depannya ini udah pasti breathable juga, jadi adem lah ketika dipakai. Sayangnya sendiri memang untuk spons di area top line ini agak sedikit tipis dan ya kurang enak ya kalau kita udah biasa pakai spons yang tebel dan ketika pakai ini berasa kopong lah sepatunya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pertama kali pakai sepatu ini langsung yang tipis kayak gini, sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk insole-nya sendiri seperti yang saya bilang tadi, ini insole-nya enak banget ya, tebel, empuk, dan juga menyangga kaki kalian dengan sempurna. Tapi memang kalau kaos kakinya kalian licin, nah ini agak sedikit licin ya slide, apalagi ini saya pas pakai itu depannya agak sedikit longgar, jadi pas saya pakai berasa sedikit slide-nya ya. Jadi itu aja sih untuk insole-nya ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk feeling fit-nya seperti yang saya bilang tadi, depannya ada space, di samping kiri kanannya itu mepet. Nah, jadi itu kalian harus perhatikan kalau beli sepatu ini ya. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Insole udah, oh ya itu aja sih ya. Kalau untuk overallnya sendiri, sepatu ini kalau misalkan kaki kalian slim, ini rekomendasi buat kalian, dan buat kalian yang punya kaki lebar ya, kalau misalkan budget kalian terbatas ya, mungkin kalian bisa akali dengan kencengin tali sepatunya. Kalau misalkan size kalian 41, bagian depannya mungkin ada sedikit space seperti yang saya bilang tadi, bagian sisi kiri kanannya mungkin setelah dipakai
agak intens ya mungkin akan ada perubahan ya seperti itu. Tapi dengan harga yang lumayan terjangkau kayak gini sih menurut saya sepatu ini benar-benar recommended sih kalau menurut saya pribadi, dan juga worth it untuk kalian beli. Nah, dari segi kualitas bahan, finishing, kemudian feel-nya secara overall ya, dan dengan teknologi yang udah komplit kayak gini, harga segitu itu menurut saya benar-benar recommended dan worth it untuk kalian beli. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat terutama buat kalian yang lagi cari sepatu murah dan berkualitas. Nah, sepatu Pioneer ini bisa menjadi pilihan buat kalian.